Sebelum kita masuk ke materi, gimana nih menurut teman-teman semua, Soulmate LYS, tentang self-care itu sendiri? Kira-kira teman-teman sudah merasa self-care belum nih? Kalau saya sendiri sih belum merasa self-care ya, paling hanya seputar merawat diri gitu ya, tapi itu belum sepenuhnya untuk bisa self-care. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan Kak Julia, nih kebetulan Kak Julia juga sudah hadir. Halo Kak Julia. Ya, halo Suhai. Iya, selamat malam Kak. Ya, malam. Suaraku kedengeran ya? Jelas ya? Ya, terdengar jelas Kak. Oke. Nah, karena Kak Julia sudah hadir, saya akan membacakan CV dari Kak Julia itu sendiri. Berikut adalah CV beliau. Nama beliau adalah Julia Archani, SPSI. Beliau merupakan kandidat dari psikolog klinis dengan pengalamannya sebagai konselor di Brixol.co. Dan juga beliau pernah menjadi konselor dan pemateri di Biro Dian Selaras Psikologi dan Hipnoterapi Bali. Wah, hebat nih hipnoterapi. Dan konselor lainnya di bidang lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bali. Wah, ini di LP Kak, di penjara gitu? Ya, betul. Di lapas. Wow. Oke, dan juga konsultan di Via App, seperti itu. Pendidikan beliau yaitu Sarjana Psikologi Universitas Erlangga dan saat ini sedang menempuh Magister Psikologi Profesi Mayoring Klinis di Universitas Erlangga juga. Oke, keren sekali ya data diri dari beliau. Oke, kita masuk ke materi berikutnya nih, tentang self-care, caring for ourselves and others. Kak Julia ini kan merupakan konselor dari Brixol.id ya, yang mana Brixol kita ketahui merupakan salah satu komunitas yang bergerak di isu kesehatan mental juga ya Kak? Ya, betul banget Suhai. Nah, mungkin nanti Kak Julia juga bisa menyampaikan tentang Brixol itu sendiri. Kepada Kak Julia, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Suhai untuk perkenalannya ya. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Perkenalan dulu nih ya sebelum kita masuk ke materi. Perkenalan dulu, nama aku Julia, Julia Archani ya. Teman-teman bisa panggil aku Julia. Jadi untuk saat ini aku memang masih kuliah di S2 Profesi di Universitas Airlangga. Cuman sekarang sudah lulus ya, tinggal tunggu wisuda aja. Jadi terima kasih banyak nih untuk teman-teman ya, Suhai dan yang lainnya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mungkin malam hari ini aku bakal sharing-sharing nih ya. Kita akan belajar bersama-sama gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang akan aku sampaikan dan mungkin ada beberapa hal yang akan aku tanyakan kembali nih sama teman-teman gitu. Jadi biar kita tuh sama-sama belajar kayak gitu sih. Ya, Suhai. Oke, teman-teman sudah siap nih ya kita untuk belajar mengenal tentang self-care itu sendiri. Jadi sebenarnya self-care itu seperti apa sih? Apakah perawatan fisik atau ada bentuk self-care yang lain? Terus gimana untuk kita bisa caring ke orang lain juga gitu, nggak hanya ke diri kita. Misalnya ada yang sudah self-care ke dirinya, terus untuk bisa self-care ke orang, untuk caring ke orang lain itu seperti apa? Nah ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Julia gitu. Oke, kita sudah sabar lagi nih materi tentang self-care, caring for ourselves and others kepada Kak Julia. Oke, terima kasih Suhai. Boleh minta tolong share screen ya. Oke, teman-teman, ini adalah pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai self care gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita harus tahu dulu nih self care ini seperti apa gitu kan ya. Apakah self care ini hanya bisa kita lakukan sebulan sekali ataukah self care ini kita lakukan hanya pada waktu senggang saja atau seperti apa kayak gitu ya. Nah, boleh minta tolong next. Nah, jadi untuk menu hari ini nih kita akan membahas tentang self-care dan self-love, kemudian cara melakukan self-care itu seperti apa, kemudian nanti ada daftar aktivitasnya itu seperti apa saja, kemudian kita juga akan berbicara tentang self-care dan versus people pleaser ya. Kemudian yang terakhir itu adalah cara memprioritaskan diri sendiri gitu. Oke.
Iya, oke. Nah, jadi, sebelumnya kita akan, harus tahu dulu nih self care ini seperti apa ya. Jadi menurut, ORM, ini penjelasan dari ORM itu self care itu adalah kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan, diri kita sendiri gitu. Bisa juga diartikan sebagai aktivitas atau praktek, dan juga kebiasaan nih yang kita lakukan secara teratur ya. Perlu digarisbawahi ini adalah kebiasaan yang kita lakukan secara teratur ya. Dan ini menjadi dasar untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Nah, jadi, self care ini memang, sebuah tindakan gitu ya, sebuah tindakan yang kita lakukan, beberapa hal seperti fisik, emosi, dan sosial, di mana kita juga, menjaga diri kita sendiri pada tingkat yang paling mendasar gitu. Jadi self care ini adalah, sesuatu, atau kegiatan ya yang kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi pada tingkat yang paling dasar. Jadi kenapa dibilang ini adalah tingkat yang paling dasar, karena self care ini adalah sesuatu yang, bisa kita lakukan secara sederhana, tetapi tetap kita lakukan setiap hari, seperti itu. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari WHO ya. WHO menjelaskan bahwa self care ini sebagai kemampuan, seseorang untuk meningkatkan kesehatan, mencegah, penyakit, serta memelihara kesehatan. Nah, jadi self care ini memang, melibatkan komitmen kita untuk, melakukan perawatan terhadap kesehatan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi memang kuncinya adalah untuk, bisa melakukan self care ini kita perlu, punya komitmen teman-teman gitu. Nah, komitmen ini kita lakukan, apa namanya, kita harus melatih terus gitu. Jadi tidak bisa kita lakukan hanya sebulan sekali saja, 2 bulan sekali. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita perlu melakukan self care ini setiap hari. Walaupun sederhana tidak masalah. Yang penting bisa kita lakukan setiap hari gitu, dengan cara-cara yang sederhana disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kemudian, penting juga nih dicatat bahwa, self care ini bukanlah sesuatu yang baru kita lakukan saat waktu senggang ya. Bukan yang self care itu bukan sesuatu yang kita lakukan saat waktu luang saja, enggak. Melainkan sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan kita perlu meluangkan waktu kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. Bukan, kita baru melakukan sesuatu itu, melakukan aktivitas itu di waktu senggang, tetapi kita menyempatkan waktu untuk bisa melakukan aktivitas tersebut, seperti itu. Ya, jadi jangan kebalik, jadi jangan, setiap bulan kita baru meluangkan waktu untuk melakukan self care, kayak gitu, bukan ya. Jadi setiap hari kita perlu meluangkan waktu untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan berbicara nih manfaat self care ini apa aja sih, Kak? Gitu ya. Nah, jadi memang, manfaat self care ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi, kalau dari bahan bacaan yang, sudah aku baca itu, self care ini dapat mencegah ataupun mengurangi stres, kemudian menjaga agar suasana hati atau, mood kita baik gitu ya, kemudian membantu tubuh menjadi tenang, kemudian membantu tubuh kita menjadi rileks, dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Nah, self care ini, bisa juga membantu kita menjaga hubungan dengan diri kita sendiri gitu. Menjaga hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri sehingga hubungan yang, kita bangun dengan diri kita sendiri itu sudah positif, itu sudah sehat dan itu juga bisa kita bagikan kepada orang lain gitu. Kok bisa sih Kak, kita yang positif tapi kok bisa, berpengaruh ke orang lain? Tentu aja. Contohnya kayak gini, contoh kecilnya aja ketika kita sudah merawat diri gitu ya, simpelnya adalah, pakai skincare aja. Teman-teman kan pasti suka pakai skincare ya teman-teman ya? Pasti suka pakai skincare. Nah, ketika kamu sudah, menggunakan skincare setiap hari, kamu merasa bahwa, "Oh, kulit aku bagus nih, kulit aku cerah nih," gitu, "kulit aku sehat nih," dan kamu merasa nyaman dengan, kulit kamu gitu. Kita merasa nyaman dengan kulit kita, kemudian, ketika kita merasa nyaman, kita akan merasakan suasana hati kita itu baik ya. Suasana hati, bisa menjadi baik, maka energi yang kita miliki adalah energi positif. Nah, ketika energi yang ada dalam diri kita itulah energi yang positif, ketika kita bertemu dengan orang lain, energi positif itulah yang akan kita pancarkan kepada orang lain, gitu. Jadi orang lain itu juga akan menyerap energi positif dari kita.
Itulah kenapa kita perlu merawat diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita merawat orang lain gitu. Jadi istilahnya adalah kalau teman-teman pernah dengar, kita perlu mengisi air di gelas kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan minum kepada orang lain gitu kan ya. Gimana kita bisa memberikan minum kepada orang lain kalau misalkan gelas kita kosong? Ya kan? Berarti kan tidak bisa. Itulah kenapa kita perlu merawat diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa merawat orang lain gitu. Pahami diri kita sendiri terlebih dahulu baru kita akan bisa memahami orang lain. Nah, kemudian kita lanjut ke self love ya. Jadi, oke, eee, kita lanjut ke self love, bedanya apa sih Kak, self care sama self love ini gitu kan ya. Sebenarnya self care dan self love ini konteksnya sama ya. Sama itu, mereka ini sama-sama, konteksnya adalah bagaimana merawat diri kita sendiri, sama-sama bagaimana kita merawat jiwa kita sendiri, dan bagaimana kita, menghargai diri kita sendiri gitu. Konteksnya mereka itu sama. Jadi memang self love ini adalah proses penerimaan ya, lebih kepada proses penerimaan kita terhadap diri kita sendiri, baik itu kelemahan ataupun kelebihan dari kita sendiri gitu. Jadi memang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan penerimaan terhadap diri sendiri dengan mengetahui batasan-batasan yang bisa kita terima. Kemudian kita akan fokus terhadap kelebihan yang kita punya dan menerima kekurangan dari yang kita miliki gitu dan tidak tenggelam terlalu lama pada kekurangan yang ada gitu. Jadi memang self care dan self love ini sangat berhubungan gitu ya. Bahkan beberapa bacaan bilangnya adalah self care ini adalah termasuk bagian dari self love gitu. Self care ini adalah lebih kepada tindakan gitu. Tindakan teman-teman bisa menggarisbawahi ya. Self care ini adalah tindakan gitu atau aktivitas yang dapat meningkatkan kenyamanan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu atau kegiatan untuk mempertahankan kesehatan diri gitu. Nah, sedangkan self love ini adalah lebih kepada prosesnya, proses kita menerimanya gitu ya. Jadi untuk self care itu adalah aktivitas nyata yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, sedangkan self love ini adalah proses penerimaannya kita. Seperti itu ya, untuk menumbuhkan penerimaan terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut, Suhai? Oke, ini adalah ada pertanyaan dulu nih, sebelum kita masuk ya ke self care itu, seperti apa aja, mungkin teman-teman boleh dibantu ya, di, chat di apa namanya, dijawab di kolom komentar. Menurut teman-teman nih, menurut kamu apa aktivitasmu di hari ini ya, teman-teman di hari ini aktivitasnya apa aja yang menurut kalian itu termasuk, ke dalam self care? Mungkin nanti aku akan, baca beberapa, komentarnya ya, teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut ya, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena di sini kita akan sharing aja gitu. Ya, kita akan belajar bersama-sama, jadi tidak perlu takut ketika menjawab. Oke, sudah ada yang jawab ya meditasi, bagus banget. Untuk hari ini sudah meditasi ya, Andreas Prianto ya. Good job ya. Kemudian teman-teman yang lain mungkin apa nih aktivitas hari ini yang sekiranya menurut teman-teman itu termasuk ke dalam self care? Jogging, good job, bagus. Jogging, apalagi yang lain? Rebahan, oke. Rebahan, oke, nge-gym, bagus. Bagus banget kalau sudah bisa nge-gym. Oke, ada lagi yang lain? Olahraga, bagus. Iya, betul. Nah, Suhai mungkin boleh di next ya. Suhai boleh tolong ya, oke. Nah, ini adalah, cara melakukan self care ya teman-teman ya. Jadi memang, untuk melakukan self care ini memang ada beberapa jenis atau ada beberapa jalan gitu. Ada yang, perawatan diri itu dengan, perawatan diri secara fisik, ada perawatan diri secara mental, ada perawatan diri secara sosial, dan juga yang terakhir adalah ada perawatan diri secara spiritual. Nah, mungkin kalau teman-teman ada membaca itu ada sumber yang, bilang bahwa ada yang, secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual ya. Ada juga yang, bilangnya mind, body, dan soul gitu. Itu sama aja sebenarnya
gitu. Jadi yang aku tulis di sini adalah yang fisik, mental, dan emosional tuh saya jadikan satu ya, aku jadikan satu, kemudian yang sosial dan yang spiritual. Nah, kalau untuk yang fisik, ini adalah aktivitas yang kita lakukan gitu ya, yang dapat membuat diri kita ini menjadi tetap bugar dan sehat secara fisik pastinya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang secara mental ini memang aktivitas yang membantu kita merasa jernih dan mampu terlibat secara intelektual dalam kehidupan. Nah, tapi yang di mental ini tidak hanya secara intelektual saja. Jadi memang aktivitas ini juga membantu dalam menjaga perasaan atau emosi kita dengan cara yang lebih sehat. Jadi, bagaimana kita berpikir itu akan berpengaruh kepada bagaimana emosi kita. Emosi juga akan berpengaruh kepada pikiran kita dan pikiran serta emosi itu akan sama-sama berpengaruh pada kesehatan psikologis kita gitu ya. Kemudian secara sosial, ini adalah aktivitas yang membuat kita tetap terhubung dengan dunia luar gitu atau dengan orang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang secara spiritual ini adalah aktivitas yang membuat kita tetap memiliki perspektif yang lebih tinggi mengenai kehidupan gitu. Jadi memang ketika kita berbicara tentang psikologi, kita tidak bisa melepaskan adanya spiritual gitu. Jadi memang spiritual ini sangat berpengaruh sekali pada kesehatan psikologis kita gitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Oke, bisa next. Nah, ini dia nih yang sudah aku rangkum ya beberapa. Jadi mungkin ini yang aku rangkum adalah dari beberapa sumber gitu. Mungkin teman-teman punya nih aktivitas-aktivitas lain yang bisa kalian cari gitu, ide-ide baru boleh silahkan. Tapi ini yang paling sering dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Jadi aku rangkum garis besarnya saja. Mungkin teman-teman bisa nih yang tadi sudah komen ya, yang tadi sudah memberikan penjelasan aktivitas yang kalian lakukan hari ini gitu. Silakan dilihat ada di aspek yang mana gitu. Nah, kalau secara fisik mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan adalah rutinitas tidur yang teratur. Nah, yang dimaksud rutinitas tidur yang teratur di sini adalah biasanya direkomendasikan adalah tidur 8 jam ya teman-teman ya. Nah, tetapi gimana nih Kak, kalau misalkan aku harus begadang Kak, karena tugas aku banyak banget, jadi nggak bisa nih Kak 8 jam gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ketika itu memang ada sebuah tuntutan gitu ya. Kalian punya goals, kalian punya cara kalian sendiri untuk mencapai goals itu. Ketika kalian tidak bisa melakukan satu aktivitas yang self care yang seperti ini, nggak masalah. Bisa kita ganti gitu. Aku pernah konsultasi juga sama dokter, gimana nih dok kalau misalkan saya nggak bisa tidur 8 jam gitu, tidak bisa memenuhi tidur 8 jam di malam hari gitu. Dokternya bilang tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Asalkan, ini ada asalkannya ya teman-teman ya, asalkan memang kita bisa mengganti jam tidur tersebut di waktu yang berikutnya. Jadi misalkan kalau teman-teman di malam hari tidak bisa tidur selama 8 jam, mungkin di siang hari atau di sore hari teman-teman bisa mengganti jam tidur tersebut gitu. Sehingga jam tidur itu tetap bisa terpenuhi. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut hanya boleh dilakukan ketika memang situasinya sedang mepet ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti kalau teman-teman udah tidak ada aktivitas yang mengharuskan untuk begadang, kalian malah begadang nonton drakor gitu misalkan ya, nonton sepak bola gitu. Itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, itu yang salah gitu. Nah, apabila diperlukan bisa tidur siang juga, itu juga termasuk aktivitas self care secara fisik ya. Kemudian latihan fisik, jika tidak suka olahraga berat, kalian bisa jalan-jalan gitu. Kemudian yoga, berada di alam selama beberapa menit. Nah, alam ini nggak cuman yang hutan kayak gitu, nggak ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilakukan di taman, contohnya di halaman rumah yang terdapat pohon, tanaman, atau tumbuh-tumbuhan gitu lah intinya ya. Kalau misalnya di kota-kota besar nih, teman-teman tinggal di kota-kota besar kan, lebih banyak gedung-gedung nih, Kak, gitu. Nggak masalah, setiap wilayah kan pasti punya taman ya, taman kota ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pergi ke sana gitu, bisa, diem di taman mungkin selama beberapa menit, atau mungkin kalau teman-teman yang tinggal di rumah, yang rumahnya punya halaman dipenuhi dengan, tanaman-tanaman, bisa tuh, diem di sana selama beberapa menit gitu. Kemudian makan makanan yang berkualitas dan konsumsi vitamin gitu. Kemudian minum air untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Kemudian membersihkan diri dan merawat bagian tubuh termasuk menggunakan skincare dan body care gitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi lagi nih teman-teman, skincare sama body care ini tidak hanya digunakan untuk perempuan saja, laki-laki juga butuh
gitu. Ya, jadi jangan sampai salah paham, "Aduh aku laki-laki ini masa melakukan aktivitas yang dilakukan sama perempuan?" Enggak, ya. Merawat kulit, merawat tubuh, merawat wajah itu adalah dilakukan oleh semua orang. Ya, jangan sampai ada persepsi bahwa aku laki-laki, aku tidak boleh atau aku kayak perempuan aja nih, pakai pakaian body lah, pakai serum lah dan lain sebagainya, enggak. Itu adalah salah satu cara untuk merawat diri, ya. Nah, kemudian ada nih secara mental gitu. Aktivitas yang bisa dilakukan secara mental adalah membuat jurnal reflektif gitu. Apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan itu penting banget. Ya, kemudian relaksasi, mendengarkan musik, membaca buku, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, menjelajahi hobi ya, hobi-hobi baru mungkin, kemudian melakukan kegiatan kreativitas seperti melukis, bermain musik, menari gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian manajemen waktu. Teman-teman mungkin dari sekarang bisa membuat skala prioritas gitu, biar nanti teman-teman itu nggak bingung, "Aduh kelabakan nih, ini belum, itu belum," gitu. Jadi dari sekarang perlu nih dibuat skala prioritas, apa yang harus saya lakukan hari ini gitu, biar nanti nggak stres sendiri gitu ya. Kemudian, ini ada berhenti sejenak bermain sosial media, apalagi untuk di zaman sekarang ya teman-teman ya, mungkin terlalu banyak hal-hal yang, sebetulnya tidak boleh kita konsumsi gitu atau mungkin tidak patut untuk kita konsumsi. Tapi karena perkembangan zaman ya banyak hal sekali yang, langsung masuk ke dalam diri kita dan itu menyebabkan stres. Nah teman-teman boleh nih, cari tahu sosial media apa sih yang menurut aku, tidak baik atau menurut aku membawa dampak yang buruk buat kesehatan mental aku gitu. Jadi teman-teman boleh pilih, sosial media yang sekiranya membawa dampak negatif dan berhenti sejenak dari sosial media tersebut gitu ya. Boleh di next? Oke. Nah, ini secara sosial ya. Ini kita bisa berkomunikasi dengan teman dekat, kemudian mencari bantuan profesional apabila memang dibutuhkan. Nah, ketika misalkan teman-teman lagi stres banget gitu ya, sudah merasa stres, sudah merasa Kak, saya udah coba berbagai hal nih tapi tetap aja stres gitu. Dan stresnya ini berakibat buruk banget nih untuk kegiatan aku sehari-hari. Langsung cari profesional ya, langsung cari bantuan profesional. Kalau misalkan kalian merasa stres banget gitu, kalian butuh konseling, bisa pergi ke psikolog. Kalau misalkan kalian merasa bahwa, aduh nih sudah mengganggu aktivitas aku, kemudian aku udah nggak tahu cara apa yang harus aku lakukan, aku menyakiti diri, segera ke psikolog atau tidak ke psikiater ya. Kalau misalkan teman-teman sudah merasa demam, batuk, dan lain sebagainya, silakan langsung ke dokter kayak gitu ya. Nah, kemudian melakukan hal kecil dan sederhana untuk membantu orang lain. Sering bertemu dengan orang-orang yang disayangi, menjadi sukarelawan, menghadiri pertemuan kelompok, mengikuti komunitas dan menambah teman baru. Kemudian luangkan waktu hanya bersama teman atau keluarga ya. Nah, ketika kalian sudah bersama teman, kalian sudah bersama keluarga, usahakan mungkin apa namanya, penggunaan handphone-nya mungkin bisa dikurangi teman-teman ya, supaya, apa namanya, waktunya memang berkualitas bersama dengan teman dan keluarga atau orang lain yang kalian sayangi, seperti itu. Nah, kemudian secara spiritual, di sini ada berdoa, tanamkan rasa syukur setiap hari selama minimal 5 menit ya. Kemudian bisa kalian dengarkan podcast spiritual, kemudian melakukan meditasi terpandu, ini bisa kalian lihat di YouTube sih sebenarnya, tapi mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan meditasi secara mandiri itu, bisa juga tuh, bisa lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian mengikuti pelayanan keagamaan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing gitu. Jadi mungkin, yang muslim bisa ke gereja, yang Kristen bisa ke yang muslim bisa ke masjid gitu maksud saya, yang Kristen bisa ke gereja, yang Hindu ke pura, silahkan, mengikuti pelayanan keagamaan masing-masing, seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini adalah refleksi diri ya. Jadi, dari teman-teman yang tadi ya, tadi kan sudah ada beberapa aktivitas ya yang bisa kalian lakukan. Boleh tolong tuliskan lagi di kolom komentar, kira-kira nih 3 aktivitas self care yang paling sering ya, yang paling sering kalian lakukan di minggu ini. Tadi kan pertanyaannya adalah di hari ini ya. Nah, sekarang ini refleksi dirinya yang paling sering kalian lakukan di minggu ini gitu. Boleh juga dituliskan apa namanya, di aspek apa nih yang paling sering kalian lakukan? Misalkan, paling sering di aspek fisik Kak, olahraga, kemudian, makan makanan yang sehat gitu, atau mungkin di aspek,
mentalnya boleh dituliskan di kolom komentar. Silakan kepada Oke. teman-teman nih untuk bisa meneliti. Olahraga, oke. Ya, yang lain kira-kira apa nih yang di minggu ini sudah dilakukan olahraga? Bagus, Gia. Berarti secara fisik sudah ya, Gia ya. Dengerin podcast, oke. Olahraga mengatur makanan, bagus. Oke, yang lain mungkin bersyukur perawatan wajah, bagus. Good job. Ada yang lain? Apalagi nih kira-kira yang paling sering dilakukan di minggu ini? Sudah bagus ya. Fisik, sudah ada mental, sudah ada ya. Spiritual, sudah ada. Maskeran, Kak, bagus. Nonton komedi bisa. Nonton komedi ya secara mental ya, itu. Oke. Eh, oke, perawatan wajah, mandi, tidur teratur, bagus. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya, biar waktunya tidak habis. Oke, bisa dilanjutkan, Suhai. Oke, ini adalah cara untuk melakukan self care ya. Jadi ini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa lakukan secara mandiri ya untuk menjalani rutinitas perawatan diri itu. Karena memang untuk kita bisa menjalankan perawatan diri itu membutuhkan komitmen dan juga konsistensi gitu ya. Teman-teman bisa membuat daftar aktivitas yang kalian sukai gitu. Bikin dulu yang aktivitas apapun yang kalian suka itu dibikin dulu. Kemudian pilih satu atau 2 aktivitas dari setiap area gitu. Nah, kemudian putuskan berapa banyak waktu yang akan kalian habiskan untuk setiap area tersebut. Jadi mungkin kalau teman-teman punya waktu hanya 5 menit gitu untuk berolahraga nggak masalah. Hari ini 5 menit, besok mungkin kalian, tambahkan menjadi 10 menit, nggak masalah. Ya, jadi, putuskan dulu berapa banyak waktu yang akan kalian habiskan untuk di setiap areanya. Kemudian jadwalkan kapan, kamu akan melakukan setiap aktivitas tersebut. Mungkin di pagi hari untuk berolahraga, di pagi hari untuk sarapan yang sehat mungkin, kemudian di siang hari bisa mendengarkan podcast, kemudian di malam hari mungkin bisa, berdoa atau meditasi, nah itu bisa. Ya, next, Suhai. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya. Untuk aktivitas fisik, kalian bisa jabarkan lagi aktivitasnya apa saja nih yang bisa aku lakukan. Kemudian aktivitas secara mental apa saja nih yang bisa aku lakukan dan yang aku sukai gitu. Aktivitas sosial apa saja nih yang bisa aku lakukan, yang aku sukai, dan begitu juga dengan aktivitas spiritual. Ya, nanti kalian jabarkan di sebelah sini. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin bisa dibuatnya seperti ini ya. Jadi dibuatnya per hari, kalian tulis aja. Kalian ambil per areanya. Mungkin bisa satu, bisa dua, bebas terserah. Nah, mungkin yang di pagi hari kalian hanya bisa melakukan 2 sampai 3 aktivitas, boleh. Di siang hari kalian bisa melakukan 1 sampai 2 aktivitas, boleh. Malam hari kalian bisa melakukan 3 aktivitas atau 4 aktivitas, silahkan, itu sangat bagus sekali ya. Jadi kita bikinnya per hari, seperti itu. Bisa dilanjutkan, Suhai? Ya. Jadi ini mungkin nanti teman-teman aku bisa membagikan ini sih ya, ada worksheet-nya. Jadi teman-teman bisa menuliskan dari hari Senin sampai hari Minggu aktivitas apa saja sih yang bisa kalian lakukan ya. Kemudian nanti kalian checklist nih di pagi aku sudah melakukan ini, oh aktivitas ini sudah aku lakukan, bisa checklist gitu. Itu pembuatan checklist ini melatih kita untuk bisa konsisten gitu. Sebenarnya tidak hanya untuk ya aktivitas self care ya teman-teman ya. Ini juga bisa dilakukan pada semua aktivitas. Misalkan ada tugas-tugas di sekolah, ada tugas di kampus. Nah, kalian bisa tuh bikin checklist gitu. Pembuatan checklist ini biar kalian juga bisa konsisten, bisa manajemen waktu gitu ya, biar tidak stres sendiri gitu. Boleh tolong dilanjutkan, Suhai? Nah, ini adalah beberapa tips ya. Mungkin teman-teman ini
teman-teman bisa, memilih dulu gitu ya, memilih, apa namanya, aktivitas yang memang kalian sukai untuk dilakukan gitu ya. Jangan dimasukkan dalam daftar, sesuatu yang memang tidak kalian sukai gitu. Jadi jangan sampai kalian terpaksa melakukan itu. Misalkan kalian nggak suka olahraga lari gitu, tapi kalian memaksa untuk memasukkan gitu. Nah, nanti takutnya adalah jatuhnya adalah kalian merasa bahwa, hal tersebut berat untuk dilakukan atau kalian terpaksa untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi pilih aktivitas yang memang kalian sukai. Kemudian yang kedua adalah, starting small is good gitu ya. Jadi memang hal-hal kecil itu baik gitu. Jadi tidak perlu kalian melakukan hal yang besar terlebih dahulu gitu ya. Pilih sesuatu hal yang kecil dulu aja gitu. Karena kebiasaan yang kecil ini akan membawa perubahan yang besar loh teman-teman ya. Nah, misalkan contohnya jika kamu memang suka makanan yang sehat gitu, kalian bisa mulai dengan makan salad sayur mungkin per hari gitu ya, atau mungkin di pagi hari aja nih dulu gitu. Karena belum bisa, teratur, oke hari Senin makan salad gitu, hari Jumat makan salad sekali lagi nggak apa-apa. Jadi memang lakukanlah hal yang sekecil mungkin dulu gitu ya, hal yang kecil yang positif untuk teman-teman gitu ya. Dan hal tersebut lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan untuk teman-teman gitu. Nah, kemudian dengarkan tubuh kita gitu ya. Jika kalian merasa bahwa tubuh atau suasana hati sedang memang tidak enak atau tidak baik gitu ya, lakukan aktivitas self care dengan cara yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi tubuh dan sesuai dengan kondisi suasana hati kita gitu ya. Contohnya adalah ketika misalkan suasana hati kita sedang buruk gitu, mungkin lagi nggak mood gitu ya, mungkin kita dapat mendengarkan musik yang menyenangkan terlebih dahulu dibandingkan dengan memaksakan diri untuk berkumpul bersama teman, gitu ya. Terkadang kan memang ada, teman-teman yang kalau lagi nggak mood gitu, lebih baik sendiri dulu nih, nggak pengen sama teman-teman karena akan, takutnya merusak suasana gitu kan, ada ya. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk berkumpul bersama teman apabila memang, situasi kita memang tidak memungkinkan ya, itu juga termasuk ke dalam self care loh teman-teman ya. Menjadi fleksibel ya. Jika satu aktivitas baru yang kalian lakukan atau yang kalian coba itu tidak berhasil, itu tidak menjadi masalah ya. Kalian perlu fleksibel. Kita perlu mencari, cara untuk mengubah hal tersebut gitu. Misalkan ketika, hari ini nih, Kak, saya sudah menyusun aktivitas nih, hari ini saya akan melakukan aktivitas apa saja gitu. Tapi, oh ternyata, saya capek nih, tidak sesuai sama target saya, nggak masalah ya. Kamu bisa melakukan yang selanjutnya, aktivitas yang selanjutnya ya. Jadi tidak perlu memaksakan diri ya. Itu disebut dengan, lebih fleksibel. Yang penting dirancang dulu, direncanakan dulu, seperti itu. Oke, boleh tolong next. Nah, ini adalah, self care versus people pleaser ya. Jadi memang kalau untuk self care ini kan aktivitas dan kebiasaan yang dilakukan secara teratur untuk diri sendiri dan ini menjadi, dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup gitu ya. Sedangkan kalau people pleaser ini apa sih, Kak? Gitu. Jadi memang sebenarnya people pleaser ini, sebenarnya bukan sebuah gangguan klinis ya, teman-teman ya. Jadi people pleaser ini bukan gangguan klinis yang ditetapkan oleh profesional ya. Tetapi people pleaser ini adalah istilah informal, sebenarnya menggambarkan sebuah perilaku. Oke, jadi ini, mengacu pada seseorang itu yang memiliki dorongan kuat untuk menyenangkan orang lain. Jadi biasanya teman-teman kalau aku sih biasanya ngelihat, banyak sekali, yang bilang, "Aku nggak apa-apa kok," gitu, "aku nggak apa-apa deh, kebutuhan aku di belakang aja dulu, yang penting dia dulu, yang penting kamu dulu." Ya, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Mereka mungkin merasa bahwa keinginan dan kebutuhan mereka itu tidak penting gitu. Yang penting adalah kebahagiaan orang lain gitu ya. Nah, itu yang cukup keliru ya teman-teman ya. Mungkin memang kalian merasa bahwa hal itu baik tuh Kak gitu. Tapi yang lebih baik adalah kita mengutamakan diri kita terlebih dahulu, ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi baru kita akan membantu orang lain ya. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau people pleaser ini memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, seperti adanya keinginan untuk dicintai mungkin, atau mungkin keinginan mereka untuk disayangi oleh orang lain, tidak ingin ditinggalkan, sehingga mereka ini memang lebih mementingkan kebahagiaan atau kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri mereka sendiri. Kan biasa banyak ya, mungkin kita menemukan teman yang seperti itu gitu ya. Jadi memang di sini mereka akan cukup sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain gitu. Jadi iya-iya aja gitu. Jadi kalau misalkan disuruh, "Kamu yang ngerjain semua tugas dong." "Oh, iya udah deh, iya."
kamu dong yang ngerjain ini sendirian." "Oh ya deh, iya," gitu. Nah, itu yang salah gitu. Mereka mungkin melakukan hal itu untuk biar tidak ditinggalkan, biar tetap punya banyak teman, biar tetap disayangi, seperti itu ya. Nah, itu, biasanya mereka akan berpikir bahwa self-care ini adalah sikap yang egois. Nah, itu salah ya. Pemikiran self-care itu adalah sesuatu yang egois itu adalah salah, ya. Self-care dengan sikap yang egois itu berbeda, ya. Jadi biasanya kalau orang dengan orang dengan kecenderungan perilaku yang, iya-iya aja gitu, atau ya dorongan yang kuat untuk, menyenangkan hati orang lain, itu biasanya akan menempatkan dirinya di bawah, kebutuhan orang lain gitu, atau menempatkan dirinya di bawah orang lain, seperti itu. Itu yang salah ya, kita tempatkan diri kita terlebih dahulu, baru tempatkan orang lain. Oke, seperti itu. Boleh dilanjut, Suhai? Nah, ini dia. Gimana sih Kak caranya memprioritaskan diri sendiri? Nah, ini ada beberapa tips nih yang sudah aku rangkum seperti itu ya teman-teman ya. Yakin untuk mengatakan ya pada diri sendiri dan mengatakan tidak pada orang-orang atau hal-hal yang menguras tenaga kita. Ya, ini perlu dicatat ya teman-teman ya, tidak semua orang ya, tidak semua orang dan tidak semua hal harus kita katakan tidak ya. Itu jangan sampai keliru ya. Teman-teman harus menentukan dulu nih orang-orang mana atau hal-hal yang seperti apa yang kita perlu untuk mengatakan tidak, ya. Kemudian tanamkan pemikiran bahwa saya berharga, saya berhak melakukan sesuatu hal sesuai kebutuhan diri saya. Pemikiran ini akan membantu kita ini lebih peduli pada kebutuhan pribadi sehingga dapat lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, membuat daftar hal atau membuat daftar orang-orang yang perlu kita katakan tidak, ya. Mungkin, teman-teman yang merasa bahwa dirinya cukup sulit nih untuk mengatakan tidak gitu. Mungkin bisa nih membuat daftar ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalian bisa membuat daftar seperti, "Saya perlu belajar mengatakan tidak pada orang yang seperti ini," gitu. Atau saya perlu belajar mengatakan tidak pada, situasi yang seperti apa gitu, yang seperti ini gitu. Bisa kalian jabarkan gitu. Nah kemudian atau saya perlu belajar mengatakan tidak pada siapa, langsung aja kalian tulis, nama orangnya gitu ya, atau nama teman kalian gitu ya. Berikut dengan penjelasannya. Kenapa kalian harus belajar untuk mengatakan tidak pada si A itu? Ya karena dia seperti ini gitu. Jadi kalian tahu batasan kalian itu seperti apa, ya. Tahu kemampuan kalian itu seperti apa, sehingga kalian, perlu untuk menolak atau mengatakan tidak pada, dia, seperti itu. Nah, kemudian ringankan beban yang kalian miliki. Ini penting banget ya teman-teman ya. Terutama mungkin untuk teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi kerja, yang lagi sekolah gitu ya. Jadi memang kita ini perlu banget gitu ya untuk mendelegasikan atau berbagi tugas atau berbagi pekerjaan dengan orang lain apabila memang hal tersebut sudah ada di luar kemampuan kita. Ya itu dia tadi, kita perlu tahu batasan diri kita. Kita perlu tahu kemampuan kita seperti apa, sehingga ketika ada sesuatu hal atau ada sesuatu pekerjaan atau suatu tugas yang memang sudah di luar kemampuan kita, atau tugas-tugas itu di luar job desk kita perlu belajar untuk mendelegasikan atau membagikan tugas atau pekerjaan itu kepada orang lain. Ya, jangan semua kalian langsung, ya udah deh aku aja deh, yang udah deh aku aja deh gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi itu cara untuk memprioritaskan diri kita. Belajar membagi tugas atau pekerjaan terutama untuk hal-hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab kalian. Itu adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengizinkan diri kita sendiri itu untuk bahagia. Ya, itu adalah cara simpel loh teman-teman untuk membiarkan diri kita sendiri bahagia. Ya, belajar untuk mendelegasikan atau berbagi tugas yang mungkin memang hal itu di luar kemampuan kita, di luar tanggung jawab kita, di luar tugas kita itu boleh banget untuk kita mendelegasikan atau berbagi tugas atau menolak ya, seperti itu. Itu adalah cara untuk kita mengizinkan diri kita bahagia. Boleh tolong lanjutkan sebelum waktunya habis ya?
Oke, nah di sini ada refleksi diri nih teman-teman. Jadi memang, teman-teman kalau misalkan sudah melakukan aktivitas self care, sudah, berusaha untuk mencintai diri teman-teman gitu, kita bisa melakukan refleksi ini ya. Yang pertama mungkin teman-teman boleh tanyakan ke diri sendiri ya teman-teman ya, bagaimana sikap saya terhadap perawatan diri saya di minggu ini? Apakah mungkin, oh ternyata aku masih terlalu keras nih sama diri aku sendiri, aku udah bikin aktivitas terus, ternyata aku nggak bisa nih, tapi, malah aku menyalahkan diri sendiri gitu. Atau mungkin, oh aku, apa namanya, terlalu memaksakan nih, harusnya nggak usah yang sampai berlari berapa kilometer, jalan-jalan aja tuh cukup gitu. Atau mungkin, seperti apa ya, jadi bisa direfleksikan sendiri sikap kalian terhadap perawatan diri kalian di minggu ini tuh seperti apa, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengevaluasi, oh, aktivitas ini perlu dilakukan minggu depan, oh aktivitas ini nggak usah aku lakukan di minggu depan karena ternyata aku nggak bisa nih, gitu. Aktivitas ini kayaknya waktunya perlu aku kurangin deh gitu karena, menghabiskan tenaga ekstra nih kalau untuk melakukan aktivitas ini selama beberapa menit gitu. Itu nanti jadikan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana saya memprioritaskan diri saya di minggu ini, ya. Apakah saya sudah memprioritaskan diri saya sendiri atau mungkin minggu ini, saya lebih memprioritaskan orang lain ketimbang diri saya, gitu ya. Itu ditanyakan ke dalam diri sendiri, setiap minggu ya teman-teman ya. Nah, kemudian, yang ketiga, apa penyebab stres terbesar saya di minggu ini? Itu perlu, teman-teman jabarkan ya, penyebab stresnya apa. Oh mungkin, penyebab stresnya adalah sosial media. Misalkan teman-teman, "Aduh di Instagram banyak banget nih yang seperti ini bikin aku stres." Nah, mungkin caranya adalah, istirahat dulu dari sosial media tersebut. Nah, atau mungkin, "Aduh banyak tugas nih." Nah, di pendidikan nih ya, "Aduh banyak tugas nih, banyak kerjaan." Gitu. Nah, mungkin kalian minggu depannya bisa bikin, list nih, "Oh, apa saja nih yang harus aku lakukan, jam berapa aku harus melakukan," seperti itu. Ya, jadi kalian jabarkan dulu penyebab stres terbesar di minggu itu tuh apa, gitu ya. Kalau sudah, kalian jabarkan penyebab stresnya, kemudian baru kalian, tentukan lagi apa-apa saja yang bisa kalian lakukan untuk, apa namanya, untuk, bukan mengobati, untuk, apa namanya, untuk mengurangi stres tersebut, gitu ya. Kemudian yang keempat, kegiatan apa yang paling efektif untuk meningkatkan suasana hati saya di minggu ini gitu. Jadi kalian bisa mengevaluasi apa namanya, aktivitas apa atau kegiatan apa, dalam perawatan diri itu yang paling bisa meningkatkan suasana hati saya. Nah, jadi mungkin itu bisa nanti setiap minggu bisa tetap dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, apa kendala saya dalam melakukan perawatan diri di minggu ini? Ini kendalanya juga perlu, dijabarkan gitu. Oh mungkin kendalanya adalah ketika saya melakukan meditasi ini tiba-tiba adik saya muncul gitu. Gimana ya caranya? Oh mungkin meditasinya di kamar terus aku kunci pintu dulu nih selama 10 menit mungkin meditasinya boleh. Kemudian kendalanya mungkin, kalau misalkan aku lagi apa namanya, olahraga gitu, ternyata kendalanya adalah aku cepet capek nih. Nah, mungkin bisa, waktunya bisa dikurangi selama beberapa menit gitu, atau mungkin bisa dipilih nih hari-hari tertentu yang bisa melakukan aktivitas tersebut gitu. Jadi ini adalah 5 pertanyaan ini perlu kalian tanyakan terhadap diri kalian sendiri untuk mengevaluasi tentang aktivitas perawatan diri yang sudah kalian lakukan, seperti itu. Boleh lanjut, Suhai? Oke, pas banget ya waktunya ya, Suhai, ya, sudah 8.15 ya, Suhai? Oke, pas banget waktunya. Jadi sekarang mungkin, mari kita berdiskusi gitu ya, teman-teman ya. Kita akan berdiskusi, kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin yang belum bisa aku jawab, itu mungkin nanti bisa aku, jawab secara personal gitu ya. Kita akan berdiskusi. Saya kembalikan ke Suhai. Oke, Kak Julia. Keren sekali ya materinya, begitu dari pengenalan tentang apa itu self-care, sampai bentuk-bentuknya, bahkan sampai ada bentuk refleksinya gitu ya. Ternyata self-care itu hal yang sangat sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi baiknya dilakukan secara setiap hari dan terus-menerus, ya Kak ya. Nah, buat teman-teman nih yang ada di workshop malam hari ini, silahkan bagi yang ingin bertanya tentang self-care atau kalian punya keluhan tentang untuk bisa
self-care karena sibuk nih Kak aku nggak bisa self-care, meluangkan waktu 5 menit aja kayaknya nggak bisa gitu, atau enggak kalau misalnya tadi rebahan itu Kak, nah rebahan itu termasuk self-care juga nggak sih Kak? Ada yang bilang kan self-care-nya rebahan, tidur, tapi Mhm. di saat itu juga balik memang pengennya tidur gitu Kak, itu gimana? Oke, kalau untuk rebahan ya, kita perlu tahu dulu nih, kebutuhan. Nah, sebelumnya adalah ketika kita, menentukan aktivitas apa yang harus kita lakukan ya sebagai, perawatan diri, kita juga perlu tahu kebutuhan tubuh kita itu apa, kebutuhan diri kita sendiri itu apa. Apakah kita memang butuh rebahan, apakah kita butuh aktivitas fisik atau tidak, atau seperti apa, gitu. Ketika misalkan, tenaga saya sudah habis nih, Kak, untuk bersosialisasi, misalkan. Tenaga saya sudah habis nih, Kak, untuk, nugas pagi, siang, dan malam, sehingga saya besoknya rebahan terus, gitu. Ketika memang kebutuhan kamu memang seperti itu, rebahan adalah cara yang tepat, ya. Tapi ketika rebahan itu terus kita lakukan setiap hari, gitu ya, walaupun ada tugas, walaupun ada kegiatan yang harus kita lakukan, tetapi kita tetap memilih, rebahan, ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah ini memang merawat diri kita sendiri, atau apakah rebahan ini adalah cara kita untuk melarikan diri, ya. Itu perlu hati-hati ya teman-teman ya. Kita perlu tahu dulu kebutuhan kita itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu kebutuhan kita seperti apa, baru kita membuat rancangan ya. Terkadang lagi memang, kita cenderung melakukan sesuatu yang, kita inginkan, tetapi sebenarnya tidak kita butuhkan gitu ya. Misalkan, "Aduh aku, apa namanya, aku setiap minggu beli baju baru," gitu misalkan, atau, "Aku setiap minggu beli beli apa namanya, beli skincare baru nih, Kak," gitu misalkan ya. Itu kan juga termasuk mencintai diri sendiri, Kak, gitu. Iya memang, kita memang, mencintai diri sendiri, tapi perlu hati-hati, itu apakah itu kebutuhan? Ya, itu, menurut aku sendiri, menurut aku pribadi itu bukanlah sebuah kebutuhan ya, tetapi itu adalah sebuah self reward ya. Ketika mungkin kalian sudah bisa mencapai sesuatu hal, ketika kalian sudah mencapai tujuan kalian, kalian bisa memberikan self reward dengan mungkin tadi membeli pakaian yang bagus, membeli, apa namanya, skincare, yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan gitu ya. Itu bisa menjadi self reward gitu. Karena kalian sudah, mencapai sesuatu. Tetapi kalau misalkan kalian tidak mencapai sesuatu apapun, tapi kalian setiap minggu membeli lagi sesuatu barang, nah itu perlu hati-hati. Apakah itu kalian memang membutuhkan atau mungkin, apa namanya, kalian, apa namanya, impulsif ya kalau saya bilangnya gitu. Itu perlu hati-hati dulu. Jadi sekali lagi kita perlu, eee, tahu dulu kebutuhan diri itu seperti apa ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya untuk aktivitas self care-nya. Kalau misalkan untuk makan, minum itu kan memang kita butuh ya, setiap hari ya, tidur, 8 jam gitu. Itu memang kebutuhan, sebuah kebutuhan. Jadi silahkan dilakukan. Tetapi ketika hal itu sebetulnya tidak kita butuhkan, misalkan kita sudah terlalu banyak rebahan ya, kita sudah terlalu banyak rebahan, setiap hari rebahan terus. Padahal seharusnya, saya punya waktu luang nih buat aktivitas fisik, enggak, tapi saya pengen rebahan. Nah itu, yang perlu dievaluasi ya. Apakah itu memang cara kalian merawat diri atau itu adalah cara kalian untuk melarikan diri ya. Itu perlu dievaluasi lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu, Suhai? Nah, jadi intinya kita ya mengenal lagi gitu ya, itu apakah kebutuhan atau ya diri kita ini malas atau apa gitu ya, Mhm, lebih betul. nah, ada Iya, pertanyaan betul. Kak, dari Kak Muhammad Saifuddin bertanya, Mhm. bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur Kak? Seringnya tuh setelah subuh tidur lagi, bangun badannya rasanya nggak enak, tapi kalau udah ngantuk banget, nggak tidur setelah subuh jadi ngantuk banget. Oke oke, ini mau Saifuddin ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Saifuddin ya. Mungkin kita akan membahas tentang kualitas tidur. Gimana sih cara meningkatkan kualitas tidur yang, mungkin, siapa tadi Saifuddin mungkin nanti bisa, open mic ya. Apa namanya, sebelum itu kegiatan kamu apa aja? Apakah di dalam satu hari itu kamu, melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat atau seperti apa? Gitu. Ketika
kamu melakukan aktivitas fisik atau melakukan sesuatu kegiatan yang sangat menguras tenaga, sangat menguras mental, itu adalah hal yang wajar ketika kamu merasa ngantuk dan lelah, ya. Itu adalah konsekuensinya ketika kamu satu hari full itu misalkan kamu melakukan kegiatan yang menguras tenaga, gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan, kamu tidak melakukan aktivitas apapun, tetapi tetap merasa ngantuk dan, tetap capek gitu ya, itu perlu dievaluasi lagi. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu stres ya, seperti tadi ya, yang sudah, aku jelaskan sebelumnya, kamu perlu mengevaluasi, penyebab stres aku di minggu ini tuh apa sih sebenarnya? Sehingga aku kalau, subuh itu tidur lagi, ngerasa ngantuk banget, ngerasa capek banget, walaupun udah tidur tuh tetap capek gitu. Itu perlu kamu evaluasi, apa sih penyebab stresnya gitu. Nah, tapi mungkin Saifuddin bisa, menerapkan hal-hal seperti ini ya, mungkin sebelum tidur itu, Saifuddin bisa melakukan, relaksasi dulu nih, latihan pernafasan. Biasanya aku kalau ke klien-klien aku biasanya kasih cara, teknik pernafasan 4, 7, 8 ya. 4 hitungan tarik nafas, 7 hitungan tahan nafas, 8 hitungan keluarkan nafas. Itu berfungsi untuk relaksasi badan kamu sebelum tidur gitu ya. Karena seperti ini, ketika kamu tidur tetapi badan kamu belum rileks ya, badan kamu belum, nyaman, belum tenang, itu akan mengganggu kualitas tidur kamu, seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi adalah jam berapakah kamu tidur, ya. Kalau misalkan kamu tidurnya jam 1 gitu misalkan, terus bangun jam 5, otomatis kamu akan tetap ngantuk ya, dan pasti lelah karena jam tidurnya itu kurang, seperti itu. Jadi mungkin nanti, jam tidurnya diperbaiki terlebih dahulu, misalkan kalau dari sekarang tidurnya jam 12 gitu, oh ya udah deh coba deh besok jam 11, kemudian, oh bisa nih jam 11 tidur, 2 harinya lagi, dikurangin lagi menjadi jam 10 gitu, seperti itu ya. Kamu perlu, evaluasi lagi jam tidur kamu tuh jam berapa gitu ya. Jangan-jangan kamu tidur jam 1 terus bangun jam 5, ya otomatis dong kamu tetap ngerasa ngantuk dan, nggak tetap ngerasa capek gitu ya. Nah kemudian mungkin, kalau misalkan Saifuddin mungkin, capek banget, mungkin sedang kuliah atau sedang kerja gitu, atau sedang sekolah gitu ya, Saifuddin mungkin bisa sebelum tidur itu rendam kaki dengan air hangat, itu boleh. Itu adalah salah satu cara untuk membuat tubuh kamu itu menjadi rileks ya. Bagian kaki aja ya sebenarnya ya Saifuddin ya, mungkin bisa direndam di air hangat mungkin selama, 10 menit. 10 menit itu cukup. Itu jadi biarkan tubuh kamu, merasa tenang dulu, merasa rileks dulu, baru kamu tidur, seperti itu. Itu sih yang biasanya aku, sarankan ke klien-klien aku ya untuk, yang susah tidur, gitu. Mungkin Saifuddin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau kurang jelas? Silahkan. Jadi udah cukup menjawab ya dari pertanyaan Kak Saifuddin. Ini tentang apa kualitas tidurnya. Jadi perlu dievaluasi yang paling utama ya, kita tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, terus aktivitas kita itu apa aja yang bikin kita jadi berat. Jadi tahu, oh iya nih aku tidur lagi habis subuh karena kemarin banyak tugas apa-apa seperti itu ya kayak. Nah, buat Betul. teman-teman yang lainnya yuk mungkin bisa open mind untuk bertanya kepada Kak Julia. Ini atau bisa via kolom chat. Ini juga tadi ada yang nanya ke saya ya, ke moderator. Ini gimana sih Kak? Tadi kan self-care itu harus dilakukan secara sederhana setiap hari konsisten gitu ya. Nah, gimana caranya gitu biar bisa menjadi suatu habit dan konsisten? Karena terkadang ada aja halangannya buat self-care gitu. Apalagi aku ini tipe orang yang suka memprioritaskan orang lain. Jadi kadang suka lupa sama diri sendiri gitu loh Kak. Gimana tuh Kak? Oke, ini memang, banyak sekali terjadi ya teman-teman ya, terutama untuk kita yang sibuk di luar gitu, sibuk sama teman-teman mungkin, sibuk sama keluarga. Jadi ada tuntutan juga dari orang lain, ada tuntutan dari keluarga gitu. Jadi dari kecil mungkin memang kita sudah terbiasa untuk memprioritaskan orang lain gitu ya misalkan. Itu perlu kita latih dari sekarang ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan secara instan ya.
Itu semua butuh proses. Komitmen, konsistensi itu adalah sebuah proses ya. Sebuah proses itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa kita lakukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, itu nggak bisa. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Ketika teman-teman sudah bikin list nih aktivitas yang perlu saya lakukan di hari ini gitu. Misalkan ada 6 aktivitas perawatan diri yang sudah kalian apa namanya, yang sudah kalian tuliskan gitu ya. Aduh tapi nggak bisa nih Kak gitu. Nggak masalah, hari ini ketika misalkan hari ini hanya bisa melakukan 2 aktivitas dari 6 aktivitas, nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan besok. Besok itu, usahakan untuk ditingkatkan ya. Misal kemarin hanya 2 aktivitas saja yang bisa aku lakukan. Oke, hari ini harus bisa 3 gitu ya. Itu perlu kalian tanamkan di dalam diri kalian sendiri ya. Ini adalah, sebuah kebaikan untuk diri saya sendiri. Kalau saya nggak bisa memulai ini dari sekarang, kapan lagi? Ya, kalau saya tidak bisa melakukan ini untuk diri saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri, terus siapa lagi yang bisa mencintai diri saya? Ya, sama seperti tadi di awal aku bilang ya, kalau yang kayak yang, orang-orang dengan dorongan kuat untuk membahagiakan orang lain ya, eee, pertanyakan lagi deh ke diri kalian sendiri gitu ya, apakah yang kalian lakukan itu, sudah termasuk sayang ke orang lain? Ya, karena biasanya ketika kita tidak, memiliki cinta untuk diri kita sendiri, tetapi kita berusaha keras untuk mencintai orang lain, itu bukanlah cinta, itu obsesi, ya. Itu perlu hati-hati, ya. Kita perlu membedakan, apakah itu cinta atau obsesi. Tapi ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa memprioritaskan diri sendiri, kita punya batasan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, itu, nantinya lambat laun kita pasti akan bisa memberikan hal yang sama untuk orang lain. Nah, tapi kalau misalkan kamu sendiri tidak bisa memberikan hal itu untuk diri kamu sendiri, kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu pasti akan tetap capek. Capek, stres. Nah, ketika kamu tidak bisa, apa namanya, menghadapi stresor itu, stres itu akan terus meningkat, gitu. Stres terus meningkat dan kamu nggak punya cara lain untuk, apa namanya, mengatasi hal tersebut, apa yang terjadi? Muncullah gangguan klinis, ya, muncullah gangguan-gangguan, entah itu secara psikologis atau entah itu secara fisik, ya. Gangguan itu pasti akan muncul, lambat laun, ya. Maka dari itu, dari sekarang kita perlu perawatan diri terlebih dahulu, ya. Aktivitas kecil itu seperti apa aja sih, Kak? Ya tadi kan, sudah ada ya, daftar aktivitas itu mungkin, nanti teman-teman yang, butuh referensi gitu, mungkin bisa dibaca dari aktivitas yang tadi ya. Aktivitas yang kecil itu seperti misalkan tidur 8 jam, itu sudah bagus ya. Kemudian makan makanan yang sehat mungkin, minum vitamin gitu. Kalau misalkan kalian, lagi ada waktu untuk olahraga, terus tapi tiba-tiba di-chat nih sama temen gitu, "Eh, anterin aku ke sini dong, anterin aku ke mall dong," gitu. Usahakan harus bisa mengatakan, "Tunggu sebentar, aku lagi olahraga." Gitu ya. Atau misalkan ketika kalian lagi, quality time gitu sama keluarga gitu, terus tiba-tiba pacar kalian ngechat, "Ayo dong anterin ke sini," gitu, "Ayo dong temenin ke sini, masa, apa namanya, masa tega banget sih sama aku, bentar ya, besok kita ketemu, hari ini, aku lagi waktu sama keluarga. Aku punya keluarga ya, aku, pengen, apa namanya, menghabiskan waktuku sama keluarga," gitu. Jadi, apa namanya, persepsikan bahwa dunia kalian itu isinya itu tidak hanya orang lain gitu ya, tempatkan diri kalian itu, di atas gitu, tempatkan diri kalian itu yang paling pertama dulu ya, jadi seperti itu. Apakah menjawab atau mungkin, dari, yang bertanya mungkin Oke, mau Kak. langsung open mic silahkan banget. Iya, yang bertanya sebenarnya juga mau open mic, Kak. Saya, cukup menjawab sih, Mhm Kak, dari pertanyaan mhm. itu. Jadi, intinya belajar untuk berani tegas ya, Kak, istilahnya Betul memposisikan ya kita ini yang paling penting gitu dibandingkan betul. orang lain dan itu butuh proses, butuh latihan Mhm. gitu ya. Nah, Iya, betul. karena butuh proses, butuh latihan juga kan tadi kan
banyak beberapa bentuk self-care itu sendiri nih, Kak. Lalu apakah bentuk self-care-nya ini harus dengan kegiatan yang sama secara konsisten atau bisa berubah gitu kan kadang kita, "Aduh aku bosen nih, udah 2 minggu atau 3 minggu, apa namanya, aerobik terus," gitu. Pengen deh jogging atau enggak pengen deh yoga gitu, dan badan tuh juga pengennya seperti itu gitu. Apakah, Mhm. bisa seperti itu? Dan yang kedua, apakah dari misalnya dengan kita self-care maka kita bisa self love, apa, dengan self love maka bisa jadi dengan kita self love dulu jadi bisa jadi self-care gitu? Oke. Nah, jadi memang, kalau untuk aktivitas seperti yang aku bilang, tadi ya, aktivitas itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan, bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana suasana hati kita. Jadi kita juga perlu fleksibel ya, teman-teman ya. Jadi tidak harus kita melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus gitu. Bukan seperti itu, tetapi yang benar adalah setiap hari kita harus konsisten untuk melakukan perawatan diri. Ya, apapun itu perawatan diri yang positif, ya, silahkan dilakukan. Selama kalian, mampu untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Misalkan, eee Kak, aku sudah ngeset nih hari ini mau, jogging, mau lari gitu ya, atau mau aerobik gitu. Oh ternyata kondisi badan aku tidak memungkinkan nih untuk melakukan hal ini gitu. Kalian evaluasi, kenapa ya nggak bisa melakukan ini gitu. Oh iya memang aku, mungkin di bagian perut, di bagian bawah emang, nggak kuat gitu, jadi nggak bisa lari-lari gitu. Oh ya udah silahkan diganti aktivitasnya, olahraga, tetap olahraga fisik tetapi diganti. Yoga itu juga bisa loh. Tetapi kan kalian nggak perlu lari-lari kan kalau udah yoga kan. Nah, itu bisa. Misalkan nih, kalau misal, Kak, aku pengen nge-gym tapi nggak bisa nih, misalkan, karena keuangan gitu atau misal nggak bisa nih ternyata angkat-angkat beban yang terlalu berat gitu, nggak apa-apa kita bisa menggantinya dengan workout di rumah gitu ya. Kalian mungkin punya, apa namanya, botol air yang besar itu ya, yang 1 liter itu, bisa tuh kalian isi air, terus kalian angkat-angkat sendiri, bisa. Kalian bisa dengan squat bisa. Kemudian kalian bisa dengan apa lagi ya, biasanya pokoknya bisa diganti dengan, melakukan aktivitas fisik di rumah, gitu ya. Itu dia, sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana apa namanya, perasaan kita saat itu kita harus fleksibel dengan hal itu. Kalau misal, "Aduh bosen nih, melakukan aktivitas fisik seperti ini," oh besok aku ganti deh. Tapi yang penting setiap hari itu melakukan perawatan diri, gitu. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Jadi maksudnya yang tadi itu adalah bukan yang setiap hari harus lari gitu misalkan, bukan seperti itu ya, konsistennya maksudnya, yang penting konsistennya itu adalah kegiatan self care-nya itu dilakukan setiap hari. Apapun aktivitasnya tidak masalah. Yang penting dilakukan setiap hari, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian, "Oh, aku sanggup kok, Kak, lari-lari setiap hari," ya itu mungkin akan lebih bagus ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi persiapan untuk masuk, TNI, Polri, gitu ya. Mungkin bisa tuh, "Oh ya nih setiap hari aku harus lari," gitu, "setiap pagi aku harus lari," itu malah lebih bagus gitu ya. Tapi buat teman-teman yang kebutuhannya bukan seperti itu, ya silakan lakukan sesuatu yang ringan, tetapi tetap melakukan aktivitas fisik gitu ya. Ini juga sedikit sharing ya teman-teman ya, karena aku juga banyak banget menangani kasus gangguan klinis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa suasana hatinya lagi, buruk gitu atau mungkin memang lagi ada stres banget, aktivitas fisik itu sangat membantu loh teman-teman. Serius, aktivitas fisik ini sangat amat membantu kesehatan mental kita. Ketika, kalian aktivitas fisik. Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Saifuddin tadi ya. Mungkin Saifuddin bisa nih melakukan aktivitas fisik dulu di pagi hari atau di sore hari deh, gitu. Jadi biar, ketika kita sudah melakukan aktivitas fisik, badan kita menjadi, rileks, badan kita tuh menjadi, menjadi lebih bugar, itu juga bisa meningkatkan kualitas tidur loh sebenarnya, gitu. Jadi mungkin Saifuddin mungkin bisa melakukan aktivitas fisik di sore hari mungkin ya, mungkin Saifuddin bisa melakukan nge-gym gitu ya. Kalau misal, bisa nge-gym silahkan nge-gym, dicoba dulu aktivitas fisiknya, jadi nanti ketika pulang ke rumah kamu sudah merasa capek, ya udah tinggal tidur, gitu. Itu biasanya sangat membantu loh. Atau misalkan, "Aduh nggak bisa Kak,
ke gym gitu, nggak apa, latihan fisik di rumah aja. Itu sangat membantu. Aktivitas fisik itu sangat membantu untuk mengurangi stres sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba untuk melakukan aktivitas fisik, kalau misalnya nggak bisa yang berat, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kita coba untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan aja, gitu. Kemudian apalagi Suhai tadi pertanyaannya? Mengenai self care itu pasti akan membentuk suatu self love atau Oh ya, sebaliknya gitu. oke, self care dan self love gitu ya. Sama seperti yang di awal itu, self care dan self love ini memang saling berhubungan gitu ya. Bahkan memang beberapa sumber yang aku baca ini adalah self care dibilangnya bagian dari self love gitu ya. Eh, ini hubungannya adalah ketika kita bisa merawat diri gitu ya. Ketika kita bisa merawat diri, fisik kita sehat, mental kita sehat gitu ya. Sesuatu hal yang kita lakukan itu akan lebih efektif gitu ya. Semua tanggung jawab itu bisa kita kerjakan gitu. Jadi itu juga akan meningkatkan rasa cinta kita sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita mungkin akan merasa bahwa, "Oh ya nih kalau aku bisa nih seperti ini. Oh ternyata aku bisa nih, kelebihan aku ternyata seperti ini," gitu. Jadi tidak melulu kalian merasa bahwa, kalian lebih banyak kekurangan gitu. Jadi memang self care ini memang sangat membantu, aktivitas kalian dan hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana persepsi kalian terhadap diri kalian sendiri gitu. Jadi hubungannya tuh di situ sebenarnya. Ya, ketika kalian sudah bisa merawat diri kalian sendiri, kalian akan menjadi lebih efektif, kalian merasa semakin percaya diri, itu akan mempengaruhi proses penerimaan diri kalian sendiri gitu, seperti itu. Jadi perlu self care dulu perlu self care dulu untuk bisa menerima diri kalian sendiri, untuk bisa, membangun, self love kalian, seperti itu ya. Karena kan, sebenarnya self love ini tidak bisa terjadi begitu saja gitu ya. Self love ini juga butuh proses gitu dan salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perawatan diri gitu. Seperti itu Suhai, semoga menjawab ya. Wah, luar biasa sekali ya, Mhm pentingnya sampai begitu pentingnya self care itu sampai mhm membentuk self love dari kita merawat diri, mengenal diri, jadi cintai diri ya. mhm. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih Kak, dari Devina BN Sembiring. Menurut Kakak apa yang harus dilakukan people pleaser untuk memulai self care selain berani berkata tidak? Oke, selain berani berkata tidak ya, tadi kan, ada ya di yang aku sebutkan tadi ya di slide itu ada yang aku tulis bahwa kamu perlu nih untuk tahu dulu batasan kamu itu, seperti apa ya. Devina mungkin bisa, membuat batasan-batasan diri. Kapan aku, bisa mengatakan tidak pada orang lain, kapan aku perlu untuk, oke aku mengiyakan orang lain ya. Yang paling pertama mungkin bisa dilakukan adalah cari batasan dulu, ya, atau membuat batasan kamu dulu pada hal-hal atau pada orang lain, ya. Ketika kamu sudah punya batasan kamu, kamu akan tahu nih, "Oh oke, ini tidak bisa diganggu, ini adalah aktivitasku yang tidak bisa diganggu, dan ini aktivitasku yang masih bisa fleksibel nih, masih bisa, oke kalau diganggu sama orang lain, oke masih nggak apa-apa," gitu. Ya, tapi ada nih oh ini aktivitas aku yang nggak boleh sama sekali diganggu sama orang lain, ya. Jadi perlu tahu batasan-batasannya dulu. Kamu, perlu membatasi diri pada hal yang seperti apa ke orang lain, pada situasi yang seperti apa yang tidak bisa diganggu, dan hal-hal yang seperti apa yang, kamu, "Ya udah deh nggak apa-apa," kayak gitu. Jadi mungkin memang tidak semuanya harus kita tolak ya Devina ya, pelan-pelan aja gitu. Jadi tidak bisa kalau misalkan kamu merasa kamu adalah people pleaser gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga kalau ada yang merasa bahwa, "Oh aku salah satunya nih Kak," gitu, "aku nggak bisa menolak orang lain," gitu. Nggak apa-apa dicoba pelan-pelan. Kalau misalkan hari Senin, "Oh aku ternyata nggak bisa nolak orang lain nih," gitu. "Nggak apa-apa aku coba besok lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi," gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa, "Oh aku hari ini nggak bisa, tuh kan aku bodoh, tuh kan aku lemah, tuh kan aku diperdaya, diperalat terus sama orang lain." Jangan, ya. Usahakan untuk tidak memberikan, kalimat-kalimat negatif untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk memulai self care-nya itu dia batasan-batasannya itu perlu, tahu dulu.
Kemudian baru kamu susun aktivitasnya, oh ini bisa nih diganggu sama orang lain, oh ini nggak boleh diganggu sama sekali. Seperti itu ya. Semoga membantu Devina, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi silahkan. Jawab ya Kak Devina. Jadi Mm. tentukan dulu batasan yang kita miliki nih, yang kira-kira kita bisanya apa, mampunya di mana, terus kita nggak mampunya apa. Terus kalau misalnya ada sesuatu hal yang gagal atau kita nggak bisa, maka ya cukupkan kepada cukup katakan kepada diri kita bahwa ya coba lagi, belajar lagi gitu ya, agar kita tidak menemukan hal-hal negatif di dalam diri kita gitu ya. Betul. Oke. Nah terus tadi nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Tadi kan Kak Julia bilang bahwa self care itu kan ada 4 bentuk. Salah satunya adalah spiritual self care yang tadi sudah disebutkan. Nah di sini apakah spiritual self care ini harus selalu dengan rajin beribadah? Nah itu bagaimana? Oke. Ya, spiritual tadi itu kan tidak hanya beribadah ya sebenarnya teman-teman ya. Spiritual ini adalah bagaimana kita itu secara meningkatkan persepsi kita terhadap isi kehidupan kita ya, kasarannya seperti itu. Jadi nggak cuma beribadah aja. Misalkan dengan meditasi boleh, atau misalkan paling kecil deh kita bersyukur. Bersyukur itu nggak perlu kalian kasarannya ya. Bersyukur itu tidak perlu kalian menunggu saat berdoa atau saat beribadah ya. Kalian ngomong dalam hati aja tuh. Kalian ngomong dalam hati, kalian bersyukur sama Tuhan, kalian bersyukur sama semesta, kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri, itu adalah salah satu cara secara spiritual loh. Jadi nggak perlu nunggu harus beribadah dulu gitu. Mungkin teman-teman atau ya dari kita semua gitu kan pasti ada bolong-bolongnya ya kalau beribadah ya. Itu nggak masalah gitu. Paling kecil aja, yang paling kecil aja bersyukur. Bersyukur itu nggak perlu waktu kita berdoa loh. Setiap waktu kapanpun itu kalian sambil rebahan lo bisa bersyukur, ya nggak? Kalian sambil rebahan tuh bisa ngomong dalam hati, oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini saya sudah bisa seperti ini. Besok saya akan mencoba lagi. Terima kasih Tuhan untuk rezekinya hari ini, seperti itu. Itu bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan saat kapanpun ya. Jadi tidak perlu menunggu sambil berdoa dulu ya, gitu. Jadi memang kalau secara spiritual yang penting kalian itu tahu nih esensi kehidupan kalian itu seperti apa, ya, seperti itu. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Luar biasa Kak. Ternyata bersyukur itu hal yang paling kecil dan itu masuk ke dalam bentuk spiritual gitu ya. Betul, ya betul. Terima kasih Tuhan. Ya itu mengenai Ya, sekali. betul. Oke. Terkadang itu yang terkecil yang paling dilupakan biasanya ya. Nah, ya Mungkin betul. teman-teman ngerasanya bahwa aduh aku harus berdoa setiap hari, aduh aku bolong nih hari ini, aduh gimana nih Tuhan pasti nggak mau terima doaku. Salah ya. Yang penting kalian itu bagaimana apa namanya meningkatkan pemikiran kalian tentang kehidupan kalian ya, tentang apa yang sudah kalian peroleh gitu. Dengan cara bersyukur gitu ya. Kalian dimanapun pasti bisa bersyukur seperti itu. Oke Kak. Soalnya kadang kita berpikir bersyukur itu termasuk ke dalam afirmasi aja gitu, bukan termasuk ke dalam spiritual, tingkatan self-care spiritual. Gitu. Terima kasih sekali Kak Julia jawabannya. Ada yang Yes. angkat tangan nih Kak Andreas Pianto. Oh ya, silakan. Bisa open mic mungkin atau on cam. Silakan Kak Andreas. Oke Kak, mau tanya. Tadi kan ada di pihak Mbak bilang kalau apa namanya tipe yang pleasure kita berani mengatakan tidak. Ya. Tapi bagaimana ada kalau di pihak yang satunya lagi, yang mungkin mereka merasa kalau dikatakan tidak itu merasa mungkin kurang dihargai atau gimana, merasa mungkin nggak diterima. Kok masa tidak gitu? Itu gimana kan untuk menghadapi di pihak yang satunya lagi? Yang bagi mereka pun biasa win-win solution gitu kan. Biarpun mungkin mengatakan tidak bukan berarti ya memang mungkin yang tadi bilang mungkin ada tertentu yang memang bisa mengatakan tidak, tapi bagaimana di pihak yang lain pun yang satunya lagi yang itu mereka pun bisa menerima apa yang dikatakan tidak ini. Oke, terima kasih Andreas pertanyaannya. Mungkin aku akan membantu untuk menjawab gitu ya. Jadi memang gimana sih caranya biar di pihak satunya lagi itu tidak tersinggung gitu. Kasarnya seperti itu ya Andreas ya. Maksudnya biar win-win solution tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin kita secara komunikasi juga perlu diperhatikan ya. Gimana cara kita untuk mengkomunikasikan tidak itu untuk orang lain gitu.
Jadi jangan sampai mereka salah paham gitu ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kita itu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kita tidak bertanggung jawab atas kesedihan orang lain. Apa yang mereka rasakan, emosi apa yang mereka rasakan itu adalah tanggung jawab mereka. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu adalah tanggung jawab kita. Apa yang mereka lakukan, respon apa yang mereka berikan kepada kita itu adalah tanggung jawab mereka. Yang tanggung jawab kita itu adalah apa yang kita berikan atau apa yang kita respon ke orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita. Tapi gimana caranya biar win-win solution gitu ya, dengan cara komunikasi yang tepat. Gitu. Jangan misalkan komunikasi yang tepat ini seperti ini. Kita perlu berbicara asertif ya, berkomunikasi asertif. Mungkin kalau teman-teman tahu komunikasi asertif ya, komunikasi asertif ini adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi atau mengutarakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan cara yang tepat gitu. Jangan misalkan teman-teman ngomong tidak tapi dengan wajah yang nantang gitu, misalkan dengan wajah yang marah gitu. Itu salah. Otomatis orang lain di pihak yang lainnya pasti akan marah dong ya. Pasti akan tersinggung atau pasti akan salah paham. Mimik wajah ya ketika kita mengatakan tidak itu perlu diperhatikan. Cara kita berbicara itu perlu diperhatikan. Pemilihan kata-kata itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian mungkin teman-teman bisa menyisipkan opsi lain. Misalkan teman-teman kalian ngajak, ayo keluar hari ini jam segini gitu. Aduh maaf nggak bisa nih, soalnya aku hari ini ada quality time sama keluarga aku. Boleh nggak kalau besok? Boleh nggak? Aku ada waktu nih besok. Bisa nggak kalian kalau besok? Bisa nggak kalian kalau lusa gitu? Karena hari ini aku perlu quality time sama keluarga aku. Kalau misalkan besok atau lusa kalian nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku minta maaf, hari ini aku nggak bisa. Gitu ya. Jadi pemilihan kata-kata, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, itu mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Maksudnya itu bisa menjadi sesuatu yang biar mereka itu tidak tersinggung, mereka juga bisa memahami kebutuhan kita gitu. Cuman kalau misalkan kan ada nih orang yang seperti ini, ketika kita berkomunikasinya sudah tepat, kita sudah berusaha memberikan opsi lain kepada mereka, tapi mereka tetap merasa bahwa nggak terima gitu. Aduh aku di nomor 2 kan nih, kok kamu gitu sih, nggak mau peduli sama aku gitu. Nah, itu dia, ada orang yang seperti itu, tetapi pilihannya adalah apakah kalian akan terus bersama orang yang seperti itu atau bagaimana gitu. Ya. Sama yang seperti aku bilang tadi itu, kebahagiaan orang lain itu bukanlah tanggung jawab kalian. Seperti itu. Kak Andreas, mungkin ada yang kurang jelas? Jelas Mbak, cuma mungkin kan cuma nambahin bagaimana kalau sikap kita, mungkin kita yang di pihak yang kedua ini, bagaimana biar kita pun punya self care juga dengan kata penolakan ini, bagaimana sikap kita untuk menanggapi itu, Kak? Oke, berarti maksudnya orang lain yang nolak kita gitu ya, Andreas? Ya, oke. Ini juga ya kita perlu paham ya kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Kita perlu tahu yang kita mencintai diri kita sendiri dan orang lain juga melakukan hal yang sama. Kita punya kebutuhan satu, orang lain juga punya kebutuhannya sendiri dan kita perlu memahami hal tersebut gitu ya. Jadi kita jangan bersikap egois juga. Ketika misalkan teman kita menolak gitu ya, itu kita perlu merefleksikan lagi. Oh kenapa? Kalau misalkan teman kita bilangnya tanpa alasan gitu ya, mungkin kita bisa bertanya, kenapa kok kamu nggak bisa? Gitu. Atau kalau mereka punya alasan tertentu dan kita masih nggak terima, kita perlu refleksi diri nih. Kenapa ya kira-kira? Gitu. Itu bisa menjadi cara untuk kita lebih menerima diri kita sendiri dan menerima kebutuhan dari orang lain. Gitu. Jadi jangan pernah memaksakan kebutuhan kita kepada orang lain dan jangan pernah memaksakan kebutuhan orang lain ke diri kita sendiri. Gitu. Maka dari itu kita perlu punya batasan, gitu ya. Yang mana bisa aku terima, yang mana yang tidak, gitu. Yang mana yang perlu orang lain bisa terima, yang mana yang oke lah nggak apa-apa, gitu. Ya, seperti itu, Andreas.
Mbak. Apakah membantu Andreas atau ada yang kurang Terima jelas? Ada yang kasih. mau tanyakan lagi? Udah sih, udah cuma dari kepikiran aja Mm-mm, bilang mm-mm, kalau kita makan tidak itu bagaimana kalau kita sendiri di pihak yang tidak ini, mm-mm, bagaimana kalau kita pun harus punya self care juga dong gitu kan, mm-mm. bagaimana kalau ya mungkin kalau dengan ada alasan tertentu oke lah kita bisa mimpi, kalau tiba-tiba tetap ada alasan, tiba-tiba bilang enggak dengan nada yang marah atau gimana kan kita bingung bagaimana reaksi kita gitu untuk menghadapi gitu misalkan. Tadi Mm-mm. Mbak udah kejawab. Oke, terima kasih Oke. Andreas. Oke, terima Semoga kasih Kak membantu. Andreas. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh, kalau misalnya tidak berani malu untuk via on cam atau on mic, bisa juga via chat ke moderator ya. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih Kak. Tadi kan berkata bahwa untuk self care ini baik untuk yang orang yang people pleaser ataupun yang apa, bahwa baiknya kita itu tidak menuntut inginnya kita kepada orang lain atau keinginan orang lain kepada kita, tapi ini kadang karena kita lebih menggaungkan self care nih ya, ada pertanyaan, aku itu sering sekali dicap sebagai selfish karena dikit-dikit ngomongin self care. Nah, jadi sebenarnya self care sama selfish itu sama atau enggak sih Kak? Nah, gimana sih biar aku tuh nggak sampai ke arah selfish itu, seperti itu. Oke. Nah, self care sama selfish itu beda ya teman-teman ya, berbeda jauh ya. Kita merujuk sama definisinya dulu deh. Kalau self care itu kan bagaimana kita merawat diri kita sendiri gitu ya, dengan hal-hal yang paling sederhana aja untuk tujuannya adalah untuk kesejahteraan diri kita, untuk kesehatan diri kita seperti itu. Pertanyaannya adalah aktivitas apa saja atau kegiatan apa saja atau perilaku apa saja yang kalian lakukan sehingga orang lain bisa bilang kita egois gitu, sehingga orang lain bilang kita bilang kita egois gitu ya. Kita perlu tahu dulu, kita perlu merefleksikannya juga gitu ya. Maka dari itu tadi aku di paling akhir kan ada refleksi diri itu untuk setiap minggunya gitu ya. Kalian bisa merefleksikan diri, kira-kira aktivitas yang mana sih yang dibilang aku egois gitu. Terkadang tuh seperti ini teman-teman. Mungkin yang dibilang egois sama orang lain itu ketika mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dibandingkan dengan menghabiskan waktu di aktivitas sosial. Biasanya yang paling sering terjadi itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa aktivitas sosial apa sih yang tidak bisa kita lakukan gitu ya, aktivitas sosial apa sih yang masih bisa kita lakukan, itu perlu dicari tahu. Jadi jangan karena gini ya, sekali lagi ya, kebutuhan sosial itu sangat penting. Kita hidup itu kan tidak hanya individu ya teman-teman ya, kita hidup kita hidup secara individu dan kita hidup secara sosial. Jadi kebutuhan individu, kebutuhan diri kita sendiri dengan kebutuhan kita secara sosial itu perlu seimbang gitu. Kalau misalkan kalian ikut ikut organisasi gitu, terus kalian nggak pernah datang rapat, nggak pernah datang kegiatan, kalian menggunakan alasan aku perlu perawatan diri nih, aku perlu istirahat nih, gitu, aku perlu quality time sama keluarga nih. Semua orang juga perlu melakukan hal itu, gitu kan ya. Tetapi ketika misalkan kalian memang ada jadwal untuk melakukan kegiatan sosial, karena memang itu adalah tanggung jawab kalian, ya lakukan itu. Karena itu memang tanggung jawab kalian, gitu ya. Itu dia yang tadi terakhir itu aku bilangnya, kita juga perlu fleksibel untuk melakukan aktivitasnya. Jangan sampai kalian merasa bahwa oh hari ini aku punya jadwal 6 aktivitas nih, pokoknya 6-6-nya harus tercapai. Pokoknya 6-6-nya harus aku lakukan. Nggak boleh ada orang lain yang mengganggu gitu misalkan ya. Sedangkan kalian di awal itu sudah ada kegiatan misalkan organisasi, misalkan ikut BEM, ikut OSIS gitu ya, yang punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, itu perlu kalian tanyakan lagi, apakah aku melakukan self care ini memang sesuatu yang aku butuhkan atau aku melarikan diri dari tanggung jawab aku ya, gitu. Ya, jangan sampai alasan merawat diri ini adalah ajang untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Itu salah, ya. Jadi memang itu lagi sesuaikan sama kebutuhan kita. Ketika misalkan kita sudah ada jadwal nih untuk ikut organisasi, untuk ikut kumpul keluarga, untuk ikut
ya dan lain-lain yang memang tanggung jawab kamu gitu. Kamu perlu fleksibel dengan aktivitas perawatan diri kamu gitu. Jadi nggak perlu tuh tiap hari tuh harus 6-6-nya harus tercapai gitu. Nggak harus seperti itu. Kita juga perlu fleksibel dengan kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan kita kan kebutuhan individu, kebutuhan sosial juga. Ya, jadi itu memang harus diseimbangkan dulu. Gitu. Mungkin di sebelah sana sih yang biasanya orang lain itu bilang kita itu egois gitu ya karena terlalu banyak ngomongin tentang self care dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian sudah melakukan kegiatan individu dan kegiatan sosial itu sudah seimbang gitu. Tapi teman-teman kalian itu tetap bilang kalau kita itu egois gitu. Itu yang perlu kalian evaluasi lagi. Apakah orang-orang seperti itu pantas untuk ada di hidup kalian atau enggak? Kalian juga perlu untuk cut off orang-orang yang menurut kita itu membawa dampak negatif untuk diri kita. Mungkin kalian bisa mencari teman yang lain mungkin yang bisa menghargai kalian, yang bisa menghargai kebutuhan kalian, kayak gitu ya. Jadi memang kita juga perlu untuk kalau misalkan lingkungan kita tidak bisa kita ubah, ya kita yang perlu mengubah diri kita untuk mengubah diri kita untuk berada di tempat yang lain gitu, berada di lingkungan yang lain seperti itu ya. Cut off itu perlu ya, evaluasi lagi deh itu. Kalau misalkan kalian merasa sudah imbang antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, tapi orang lain tetap ngomong seperti itu, tidak bisa menghargai kita, ya evaluasi silahkan. Apakah saya akan tetap ada di sini, tetap berada di circle ini, tetap berada di lingkungan ini, atau seperti apa? Gitu ya. Oke Kak Julia, wah bener banget itu. Jadi intinya kita yang menilai diri sendiri, kita yang mengevaluasi sendiri dari refleksi yang dilakukan ya Kak. Jadi kalau kita udah ngerasa udah seimbang kok aku sosial semuanya, tapi bisa bilang gitu ya udah, oh dia toksik lah, daripada aku nanti kena toksik, mending cari yang lain seperti itu ya Kak ya. Betul. Oke, seperti kata Kak Arin nih, ada yang bilang setuju banget sih, harus fleksibel dan menyesuaikan dengan yang benar-benar kita butuhkan. Nah itu benar banget sih Kak. Oke, wah tak terasa nih diskusi kita sudah nyampai waktu 8:58. Wah 2 menit lagi jam 9 nih Kak, nggak nyangka ya. Cepet ya, nggak kerasa ya. Betul, karena menariknya topik kita tentang self-care, caring for ourselves and others. Nah, sebagai penutup dari materi kali ini, apa nih closing statement dari Kak Julia Archani? Silahkan Kak untuk closing statement-nya. Oke, jadi teman-teman untuk self-care ini sendiri ya, untuk perawatan diri itu perlu kita lakukan setiap hari gitu ya. Karena sebenarnya yang paling penting dari sebuah hubungan itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu yang paling penting ya. Jadi tempatkanlah diri kita di list paling atas ya. Tempatkanlah kita di yang pertama ya, nomor pertama, prioritaskanlah diri kita. Karena kalau bukan kita yang cinta sama diri kita sendiri, terus siapa lagi? Ya, karena kan kita tidak bisa menggantungkan diri kita sama orang lain, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain ya. Jadi yang bisa menolong kita, yang bisa benar-benar cinta sama diri kita sendiri. Jadi mulailah dengan hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya, terima kasih semuanya. Oke Kak Julia, keren banget closing statement-nya, bener ya. Hanya diri kita sendiri yang bisa menolong kita sendiri, orang lain hanyalah support system. Jadi dengan kita melakukan self-care, kita bisa mengenal diri, mencintai diri, dengan begitu kita bisa mencintai orang lain. Seperti tagline LYS, dengan kita mencintai diri sendiri, maka kita bisa mencintai orang lain. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Julia atas kesempatan waktu dan materi yang diluangkan untuk workshop kami kali ini ya, mengenai self-care, caring for ourselves and others. Oke, sebelum menutup kegiatan workshop malam ini, mari kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Untuk on cam, kita akan lakukan foto bersama. Sebelumnya saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada media partner yang telah membantu kegiatan kami, yaitu ada Aksi Muda Indonesia, Simpul Psikologi, Halo Jiwa Indonesia, dan Beyond Yourself Indonesia. Oke, kepada teman-teman semua, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, sepertinya hanya beberapa yang bisa menyalakan kamera. Saya nyalakan
suatu dokumentasi akan dihitung. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Julia yang telah meluangkan waktu dan ilmunya mengenai self-care ini sendiri. Jadi kita bisa lebih tahu tentang apa itu self-care dan bagaimana caranya, bahkan bentuk refleksinya sekalipun. Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman yang telah mengikuti workshop dari LIS ini mengenai self-care, caring ourselves and others. Sampai bertemu lagi pada kesempatan workshop selanjutnya. Biasanya kami lakukan setiap sebulan sekali. Tunggu info selanjutnya melalui IG kami di Love Yourself Indonesia. Dan untuk info lainnya mengenai konsultasi dengan Kak Julia mungkin bisa dilihat juga di IG dari bridgesoul.id ya pada teman-teman semua. Jangan lupa self-care terhadap diri sendiri untuk bisa mencintai diri sendiri dan orang lain. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.